warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Setia Tribuana, Prodi Manajemen 2A. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Neti Natari Damar Paung SEMM. saya Ina Sidiaranta, Saya Cindy Laura. Saya Joanita Satipana Poetry. Dan saya Suci Ramadhani. kami akan menjelaskan mengenai SPSS. Berikut adalah videonya. Pengertian SPSS. Yang pertama, SPSS awalnya paket statistik untuk ilmu sosial dirilis di versi pertama, yaitu pada tahun 1968, setelah dikembangkan oleh Norman Honey dan C. Hadley Hall. Dan yang kedua, SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Yang ketiga, kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Product dan Service Solution. Dan yang terakhir, SPSS digunakan oleh penelitian pasar, perusahaan, survei penelitian kesehatan, pemerintahan, penelitian pendidikan, dan terakhir, organisasi pemasaran dan sebagainya. Fungsi dari SPSS yaitu beberapa kemudahan yang dimiliki SPSS karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti data editor yang merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Dan yang kedua ada viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Lanjutan dari fungsi SPSS. Yang pertama, multidimensional pivot table. Transformasi data dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email. Dan yang kedua, online help. Online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam pengoperasian data secara detail, kemudian mencari prosedur yang diinginkan. Yang ketiga, akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data sangat besar dibuat temporary filenya. Dan yang terakhir, interface dengan database relasional untuk memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Analisis distribusi. Kegunaan dari analisis ini untuk menganalisis file yang sangat besar dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan komputer user. Multiple sesi untuk menganalisis lebih dari satu file secara bersamaan. Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional maupun interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, pie, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Menu yang terdapat pada SPSS. Yang pertama itu ada file. Untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk percetakan dan sebagainya. Ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS, yaitu data atau dokumen SPSS berupa data, syntax atau dokumen berisi file, syntax SPSS. Ada output, dokumen yang berisi hasil running out SPSS, script, yaitu dokumen yang berisi running out SPSS, dan database. New digunakan untuk membuat lembar kerja baru pada SPSS. Ada open untuk membuka dokumen SPSS yang telah ada. Ada read text, yaitu membuka file yang bisa dimasukkan dalam lembar dari SPSS atau lembar data SPSS. Ada save untuk menyimpan dokumen atau hasil kerja yang telah dibuat. Ada save as untuk menyimpan ulang dokumen dengan dokumen yang berbeda. Ada page setup untuk mengatur halaman kerja SPSS. Ada print untuk mencetak hasil output data lembar SPSS. Ada print untuk mencetak hasil output. Ada print preview untuk melihat contoh hasil cetakan yang nantinya diperoleh. Ada recently atau used data yang berisi list file data yang pernah dibuka sebelumnya. Recently used data berisi list file secara keseluruhan dan pernah dikerjakan atau yang pernah dikerjakan.
Menu yang terdapat pada SPSS. B. Edit, untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Yaitu ada undo, pembatalan pemerintah yang dilakukan sebelumnya. Kedua, redo, perintah pembatalan perintah redo yang dilakukan sebelumnya. Cut, penghapusan sebuah sel, teks, atau objek bisa di-copy untuk keperluan tertentu dengan perintah dari menu paste. Terus ada paste, penampilan sebuah teks atau objek hasil dari perintah copy atau cut. Paste after, mengulangi perintah paste sebelumnya. Yang ketiga, paste spesial. Perintah paste spesial yaitu bisa konversi ke gambar atau word. Clear, menghapus sebuah sel, teks, atau objek. Find, mencari sebuah teks. Option, mengatur konfigurasi tampil lembar SPSS. Menu terdapat pada SPSS. C. View, untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Ada status bar atau mengetahui proses yang sedang berlanjut. Toolbar atau mengatur tampilan toolbar. Font, untuk mengatur jenis atau ukuran font pada data editor SPSS. Gradient, mengatur garis sel pada editor SPSS. View labels, mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value label. Menu yang terjadi pada SPSS. D. Data. Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Ada define data, mengedefinisikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Ada insert variable, menyisipkan kolom variabel. Insert case, menyisipkan baris. Go to case, memindahkan kursor pada baris tertentu. Sort case, mengaturkan nilai dari suatu kolom variabel. Transpose, operasi transpose pada sebuah kolom variabel menjadi baris. Merge files, menggabungkan sebuah file dokumen SPSS yang dilakukan dengan menggabungkan kolom-kolom variabelnya. Selanjutnya, menu yang terdapat pada SPSS. E. Transform. Menu transform digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Contohnya compute. Compute itu operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada count, untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran data tertentu pada suatu baris tertentu. Yang ketiga record, untuk mengganti nilai pada kolom variabel tertentu yang sifatnya menggantikan atau merubah pada variabel baru. Yang keempat categorize variabel, angka rasional menjadi discrete. Yang terakhir adalah rank case atau mengurutkan nilai data sebuah variabel. Yang F, menu yang terdapat pada SPSS adalah analyze. Digunakan untuk melakukan menganalisis data yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Yang G ada graph. Digunakan untuk membuat grafik, diantaranya ialah bar, line, pie, dan lain-lain. Yang H adalah utilities. Digunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Yang terakhir, add-ons. Digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. SPSS yang digunakan adalah SPSS model 22. Nah, kita akan membuka SPSS, akan muncul 2 lembar, seperti Excel dan kertas putih tapi ada tulisannya. Nah, akan kita lihat yang pertama itu yang seperti Excel. Yang Excel itu untuk memasukkan variabel, dan yang kertas putih itu untuk hasilnya. Tadi ada variabel view dan data view. Untuk variabel view, untuk beberapa variabel yang akan kita analisa. Sedangkan untuk data view, berapa partisipan yang ikut serta dalam variabel kita. Misalnya partisipannya siapa aja, itu masuknya ke data view bukan ke variable view.
itu untuk apa aja yang akan kita analisa seperti berat badan, tinggi badan, dan hal sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan data atau variabel yang akan kita analisa. Oke, contoh kita balik lagi ke variabel view-nya. Oke, kita masukkan ya, dimulai dari contoh TB atau tinggi badan. Oke, contoh yang kedua ada BB atau berat badan. Selanjutnya di yang type itu kan ada numerik. Nah, numerik itu untuk angka. Karena tinggi badan dan berat badan itu angka, maka kita pilih numerik. Karena sudah numerik, kita okein aja. Begitu juga di berat badan, karena dia ukurannya angka, kita okein aja atau di numerik. Oke. Selanjutnya ada label. Label tersebut itu untuk keterangannya. TB itu tadi tinggi badan. Oke. Selanjutnya ada BB. BB itu berat badan. Oke. Baru di situ ada tabel measure. Kita ubah ke scale karena dia bentuknya ukuran. Oke, tinggi badan dan berat badan bentuk ukuran kita ubah ke scale. Oke, lanjut kita coba nama. Atau nama ini untuk nama si partisipannya. Kita tulis aja nama ya. Oke, karena nama itu tipenya bukan angka tapi alfabet, kita tulis atau kita pilih string. Oke, selanjutnya labelnya kita tulis nama. Nama dari si partisipannya. Oke, selanjutnya kita pindah ke tabel yang measure. Karena dia bukan bentuk ukuran, kita tulis nominal aja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.